Aduh, hujan. Hai Becers, ketemu lagi dengan Arif Rolik di BC28 ya. Hari ini kita akan ketemu dengan teman lama ya. Dia punya workshop untuk tas ya. Nah nanti seperti apa? Yuk kita silaturahmi ke Roberto Binto namanya ya. Sebelum ikutin kami, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa protokol kesehatan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Loh. Maaf. Saya nggak salah ya? Mau ketemu siapa, Pak? Pak Roberto Binto. Roberto Binto. Ya, betul. Ada ya? Ada. Kayaknya saya pernah lihat. Be. Baca bro. Apa kabar bro? Udah lama nggak ketemu nih. Bro, Arif ya? Bukan. Lolik. Ntar dulu bro, ini siapa bro? Ini kayak gua kenal bro. Hah? Artis Infomedia. Artis Infomedia? Nggak kenal? Aduh, enggak, bukan ya. dia, bukan artis Infomedia, artis mendunia ini, Indonesia ini. Thomas Yorgi bukan? Iya. Astagfirullahaladzim, Thomas Yorgi. Namanya di siapa Pak? Udah ganti. Ada apa? Jadi Asep Londok. Asep Londok. Odading mengoleh. Pak, satu jogetan aja Pak. Aduh. Iya, jogetan. Bayar ya. Boleh. Mengandung umpan. Masa bro? Lanjut. Aduh, ini udah lama di sini dia? Iya, gue kan Thomas Yorgi. kolaborasi lah. Kolaborasi, oke. Mantap. Mantap. Ini workshop ya? Ya, Keren banget. Gua minta izin ya. Kita Kita nih, makan. kita mau lihat makan ada. Boleh, kita udah disiapin makan, guys. Kebiasaan. Ya. lele. Pecel lele. Oke, kita mau lihat suasana produksinya, ngapain aja, terus merek tasnya. Nanti Siap. kita ada podcastnya. Oke. Ya. Oke, boleh? Yuk, Becers, kita masuk. Ini teman-teman ini lagi ngapain nih di sini? Nah, ini lagi QC sih ya. QC ya, Quality control. Jadi barang yang dari konveksi datang ke sini, kita cek dulu nih. Oh. Cacat, segala macam. Jadi kita barang yang sampai ke konsumen bagus. Oke, di packing terus dimasukin ke gudang. Betul. Kasih nomornya dulu, nomornya masukin lagi ke amin ya. Oke, keren. Ini sehari segini banyak ini? Jadinya? Iya, kurang lebih segini lah ya. Ini ya? Nah, di sini admin di 2 orang. Halo Teh, apa kabar? Jadi tugasnya admin. Nah, contohnya seperti ini di Lazada nih. Ini ada masuk orderan, Oh, oke. orderan masuk, kemudian diproses, dicoba ke yang. Nah, ini orderannya dikirim ke Ciberem. Ciberem ya, oke. Paling jauh mana nih, Bet? Paling jauh ya hampir semua Indonesia ya. Semua Indonesia Namanya ya. mana ya? Banyak Papua ya? mungkin ya, paling jauh. Oke. Rame ya, banyak banget ya. Ini hari ini ya, Teh ya? Ya. Nah, Oke. kemudian nanti dari sini diproses. Nah, Di- setelah ini kemana nih? Sudah di print, ada di permintaan. print. Nah, nanti Oke. dari rekan yang lain ngambil barangnya di gudang. Nah, setelah ini baru ke Ya, ambil barangnya di sini. ngambil barang di sini. Oke. Kemudian barangnya diambil, ini udah dibagi berdasarkan kodenya ya, Oke. supaya lebih murah ngambilnya. Ya, nggak tertukar ya. Dia diambil, kemudian di packing. Di packing. Packing. Bagian packing. Ini bedanya. Nah, ini meja packingnya. Ya. Tuh. Oke, itu juga termasuk yang udah di packing ya. Oh, sehari banyak juga ya, Bet ya? Ya lumayan nanti. Wah, keren banget nih. Halo Teh, Iya, apa kabar? baik. Namanya siapa? Leni. Leni ya? Oh, sehari banyak gini? Banyak. Kadang-kadang banyak banget ya? Sampai 100 ada? Nyampe. Luar biasa. Teh, ngomong-ngomong, punya uang 2.000 nggak? Buat apa? Buat parkir di hati kamu. Bacot. Ini keren banget nih, Bet. Boleh nggak kita tahu cara Boleh, produksinya boleh. gimana? Kita belakang ya? Yuk, kita belakang. Sini. Oh, katanya di belakang.
Ini belakang. Oh iya, gua ke depan berarti. Aduh, iya, sorry. Belakang gua. Oke, yuk. Tempat produksi untuk barang-barang kita di sini nih. Oh, produksinya ya. Ya. Sebelum ini tadi di QC, di sini dulu Ini dibuatnya. produksi dulu, betul. Oke, ada berapa orang nih di sini? Di sini untuk mesin sendiri ada 14. Ada 14 Baru mesin? 14 mesin ya. Baru 14, emang ada rencana nambah ya, mudah-mudahan Iya, ya. Oke, sip, semangat. Oke, tugasnya ngapain aja nih? Ada bagian Ya di sini Potong, untuk ya. jahitnya dari awal sampai akhir prosesnya di sini untuk pembuatannya. pembuatannya. Ah. Yang pertama, kemana dulu? Pesanan orderan datangnya pertama kemana? Bikin polanya dulu atau gimana? Ya betul. Bikin polanya Lalu di sana. di depan ya tadi ya? Di depan. Oke, baru masuk ke sini. Baru di sini. Oke, ini bahan-bahannya. Hmm. Bahan-bahan. Nah, ini Bet, kalau boleh tahu, sehari ini mereka bisa produksi berapa? Oh, rata-rata kalau seminggu lah ya, kita bilang Seminggu. seminggu mungkin sekitar 100 lusin lah ya. 100 1.200. Kurang Lusin. lebih ya? 100 lusin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kurang lebih. Kurang lebih 100 lusin ya dalam waktu seminggu ya. Berarti itu selalu ada ya, setiap minggunya selalu ada segitu ya. Minimalnya segitu. Ya bisa lebih tergantung dari ini kan permintaan kan. Tergantung dari Kalau permintaan. permintaan lagi tinggi mungkin bisa lebih banyak. Oke. Ini yang udah jadinya di sini ya. Oke. Thank you Bet kalau gitu. Saya ajak ke rumah. Ya, kita podcast di rumah. Jadi punyanya gua. Ya, habis ini kita ke tempat kembali ke Kita tempat makan-makan awal. habis ini Kita ya. makan-makan ya. Oke. Udah lapar nih. Oke, Bitchers, kita ikut lagi ke bagian depan. Roberto Binto. Apa kabar, Sob? Baik bro. Aduh, kita udah berapa ya? Berapa lama ya? Terakhir kita ketemu di mana ya? Kita masih di Malabar, cuman transisi waktu Buah Batu ke Malabar itu Malabar kan gede banget ya, gede banget. Kayaknya ketemu udah jarang tuh. Udah jarang, gua keluar 2012, lu 2013 ya? Nah, 2013. Ah. Taruhlah kita 2013, berarti udah 7 tahun ya? Iya ya, Betul. masih tetap sama. masih ganteng ya? Masih ganteng. Lu juga lah, kan banyak fansnya. Oke, Bet, thank you nih udah terima kita untuk ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ya. Kita mau bahas masalah usaha lu nih yang, aduh keren banget ya pokoknya nih. Kelihatannya keren. Boxshop ini luas banget ya. Lagi ngerjain apa nih sekarang? Sekarang masih ya tetap sih produksi tas lah. Tas ya. Produksi tas. Ah. Dulu kalau nggak salah sempat ke baju bola. Ya kan? Jadi gua awal keluar dari Infomedia itu usaha baju bola. Baju bola ya. Ah, Gue sempat beli tuh. udah dibayar belum ya? Tapi kita penggemar Milanisti. Iya. Ya Iya. enggak. Meskipun kecewa kemarin kalah sama Juve ya. Iya ya, tapi tetap Sedih kita. puncak klasemen kan. Ini jadi kemana-mana. Nah, habis baju bola udah nggak main itu lagi ya. Iya, jadi ceritanya baju bola itu mungkin gue bertahan hampir 2 tahun lah ya. Terus kelihatannya pasarnya mulai menurun karena itu kan ngetren ya. Ngetren. Sementara. Iya. Terus gue sempet juga bikin warung bakso. Oh iya. Warung bakso ya? Warung bakso itu cuma bertahan 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan. Karena gue nggak bisa bikin bakso. 3 Oke. bulan. Terus berpikir kan gimana nih ya, ini usaha udah nggak jalan. Akhirnya ngelihat istri, kan sebelumnya emang istri jualan tas. Terus Oh. ngelihat kayaknya potensi tas nih bagus nih. Iya. Ya udah, gue nyoba aja langsung terjun langsung aja gue jualan tas. Oke. Coba-coba. Coba-coba. gitu ya. Awalnya gue beli di distributor dulu. Iya. Beli putus. Gue beli 10.000, jual 20.000. Iya. Ya gitu aja terus. Iya. Kita jualin produk orang ya. Kita jualin produk orang. Lama kelamaan berkembang. Kita punya merek baru, merek sendiri. Iya. Berkembang sampai sekarang lah. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan, dan pandemi ini sebenarnya bukan harusnya kita menyerah ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengeluarkan Betul. konsep kreatifnya. Betul.
Konsep kreatifnya apa? Ya kita daripada kita ngejualin mereknya orang, lebih baik kita bikin merek sendiri. Iya, betul. Makanya kita oke, kalau kita mau saingan sama Eiger, kita kalah. Ya, tapi kita saingannya nggak usah head to head lah. Iya. Kita ambil dari sisi ini, dari sisi yang lainnya ya, Iya. online kita dikit-dikit ada. Lumayan tuh, sampai 5.000 per bulan ya. Ya lumayan lah. Oke. Lumayan buat dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Iya dong. Oke. Coba-coba. Gitu ya. Jadi setelah 2013 lu out ya, Iya. itu memang sambil belajar ya? Sambil belajar atau memang sudah sambil kerja itu udah? Nah ini minta maaf nih buat Iya. sebelumnya mungkin Iya. Ini bukan sesi kejujuran bro gitu. Kalau kita mau maaf-maafan, ya maksudnya mungkin tahun sebelum gua resign, karena gua dulu tuh belanja baju tuh langsung ke Jakarta ke Tanah Abang, gua berangkat subuh. Oh, gitu. Berangkat subuh kan, belanja terus sampai ke Bandung sore langsung tidur. bukan tidur, langsung kerja. Nah, jadi ini sebenarnya sudah ketahuan nih misteri selama ini. Kemana aja lu selama ini? Karena nggak pernah ada di sofa hitam. Sofa hitam masih inget ya? Iya. Gue kalah terus sama lu, capek. Kalah terus main PES sama lu. Sekarang gimana nih? Perlu dicoba lagi nggak nih? Enggak. Sofa biru nih. Sofa biru. Gue masih di PS2 bro. Sama dong sama gua. Nggak sempat nggak ya? Belum nyobain ya? Gua udah order PS5 sih. Wih, keren. Kapan-kapan kita Tapi bikin. masih PS2 di rumah. Gila, gue masih sakit hati ya, kalah 5-0 di final. Di final ya, penyisian ya. Enggak adu penalti. Udahlah kalau sofa hitam udah kalah. Sofa hitam. Iya, cuma mana nih? Oke, usahanya ini workshopnya bagus. Tadi kita masuk ya dari depan. Ini gede banget nih tempatnya. Pegawainya ada berapa? Pegawai ada 8 sih kalau di sini. 8 ya. Untuk yang konveksi, Nah. yang ngejahit sekitar 20 lah ya. 20-an ya. Wah, gede. Lumayan juga ya. Enggak lah. Masih kecil lah segitu untuk masih kecil lah. Nah ini pandemi nih, kan masuk 2020 awal ya. Nah ini biasanya apa ya, kendala di UKM, karena lu pasti UKM ya, UKM, hitungannya masih UKM. UKM lah, UKM. UKM ya. Nah itu kondisinya kayak gimana, pengaruh nggak sih buat lu? Oh jelas bro, jadi di awal-awal pandemi itu penjualan itu sampai menurun 50%, 50% karena sebelumnya kan untuk produk kita itu kebanyakan menyasar tas sekolah. Tas sekolah ya? Sebelumnya tas sekolah. Otomatis kan dengan adanya pandemi sekolah pada online, permintaan untuk tas sekolah itu bisa dibilang sedikit banget, turun banget. Malah nggak ada ya? Lebih dari 50% lah. Iya. Ya udah, ya kita berpikir nih gimana ya caranya supaya bisa bertahan di masa pandemi. Nah sebelumnya memang saya punya merek tas juga, namanya ini yang BDG ini nih. Oh Yang ini nih. oke, BDG ya? Nah, BDG. Oke, BDG yang ini ya, contohnya di depan ini ya? Ya, ini sebelum pandemi ini bisa dibilang nggak diapa-apain lah. Iya. Kita cuman kayak punya merek udahlah gitu aja. Oke. Karena ini menyasar segmennya beda kan dari Iya. tas sekolah. Jadi gua ya udahlah ngapain lah. Tas sekolah juga kan masih banyak nih. Jadi gua nggak terlalu fokus Oke. untuk pengembangan sini. Nah akhirnya ya udah nggak ada jalan lain gimana nih untuk permintaan pasar yang masih ada kan, masih untuk produk kasual masih ada nih. Iya. Masih lumayan lah. Yaudah akhirnya gue coba bikin kategori baru di merek BDG ini. Jadi merek BDG masuk ke segmen tas. Sebenarnya udah bukan anak sekolah lagi. Iya, masuk ke tas army dan taktikal gitu lah ya. Iya, casual. Oke. Dan ya puji Tuhan berhasil sih, maksudnya penjualannya ada lah. Iya. Bisa bertahan lah. Oke, dari merek BDG ini ya punya makna dari logonya nggak, arti dari logonya ini bagus nih, ya. BDG itu dari mana itu? BDG itu Konsepnya kayak gimana? awalnya itu namanya dari digital sih sebenarnya. Rencananya ya, awalnya ya. Cuman Oke. dengan berjalannya proses perkembangan kayaknya nggak sesuai dengan
produknya sih. Produknya. Produknya kan sekarang lebih ke arah tas-tas army gitu ya. Army ya. Nah, jadi nama mungkin ya kalau sekarang mungkin bisa dibilang BDG, BDG Bandung lah gitu ya. Bandung ya, Produk, diplesetin jadi produk, Bandung produk gitu. Bandung lah BDG. Gitu. Karena Bandung terkenal sama Ya. konveksi ya. Ya. Tas, baju, ya, Hmm. celana, sepatu, semuanya ada di Bandung gitu ya. Dan lu punya ide yang bikin konsepnya seperti ini ya. Untuk penjualan ya tadi Masih ya? dia 3 bulan awal itu benar-benar bisa dibilang mode bertahan lah ya. Wah, gimana nih? Tapi dengan berkembangan waktu terus kita munculin beberapa produk dan ternyata produk itu diterima oleh konsumen. Jadi sekarang mungkin rata-rata sebulan bisa 5.000 pieces lah. 5.000 pieces ya. Di kondisi yang masih seperti Kondisi ini. seperti ini. Berarti lu punya strategi dong, strategi jualan produk lu sendiri ini strateginya apa? Nggak mungkin offline. Ya. Ya, nggak mungkin juga berarti pilihannya antara offline dan online. Ya. Berarti lu lebih pilih yang Ya. online ya. Dari awal memang gue juga online. Online. Dari baju bola dulu juga gue juga Udah online duluan. Online Jadi nggak duluan. perlu ada toko ini Iya. nggak ada ya. Iya, jadi sebenarnya tinggal melanjutkan aja sih. Oh, Melanjutkan oke. proses pengembangan online itu sebenarnya dari dulu itu gue jualan cuma di Facebook, Twitter kan, belum ada Iya. marketplace tuh. Iya. Nah sekarang dengan adanya marketplace, jadi yang terutama ya di situ di marketplace Tokopedia, Lazada, Shopee. Nah, kalau lihat dari tasnya ini mereknya pakai bahan lokal atau gimana? Kayaknya ini bahannya tebel nih, bagus banget nih, army look ya. Iya. Untuk bahan sih bahan impor cuman Oh, lu import juga ya? ya. Jadi kita beli langsung di distributor Distributornya. bahannya. Oke. Nah, desainnya lu punya desainer sendiri untuk bikin tas ini, modelnya seperti apa? Nah, ini strateginya gimana untuk bikin desainnya ini? Desainnya gue sendiri sih sebenarnya. Oke. Nah, gue pakai karena gue juga nggak ada basic designer ya. Iya. Gue juga. Jadi ya belajar nih sebenarnya tas model seperti apa sih yang bisa laris gitu kan. Oke. Jadi karakter tas itu sebenarnya ada sih sesuatu yang bisa bikin orang suka. Iya. Nah itu yang gue pelajarin gimana gue pakai cara ATM tadi. ATM ya? Tiru modifikasi. Oke, ya itu adalah salah satu Cara- strategi sales ya. Jadi kalau kita produsen barang, kita Ya. yang aplikatornya, kita yang ininya, yang ciptakannya, jangan lupa pakai yang namanya ATM. Karena dulu gue diajarin yang kayak gitu. Betul, untuk yang amatir lah, bisa dibilang Amatir. gitu ya. Amati, tiru, Modifikasi. modifikasi. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini keren nih. Kalau yang sebelah ini apa nih? Nah, ini produk yang baru kita kembangkan. Ini produk juga munculnya di masa pandemi ini nih. Pandemi. Makanya namanya New Norm. New norm. Oke, new norm. Ini kerjasama dengan 3 teman saya. Ya. Kita bikin segmen tas yang lebih premium. Lebih premium. Lebih premium. Ya, tapi konsepnya juga sama dia, lebih casual ya, lebih ke Ya, office lah. lebih office ya. Segmennya ambil yang menengah ke atas atau semua Middle segmen? lah. Middle ya. Middle. Oke, ini keren juga nih. Warnanya juga bisa macam-macam ya. Oke, new norm. Kemudian ini ada BDG. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat produk-produknya gimana, Beb? Punya ini nggak, punya Instagram atau carinya kemana? Mungkin bisa dikasih ini Ya, penjelasan. kalau di marketplace sih kita udah banyak ya. Iya. Tinggal searching aja tas BDG. Ya. Itu di marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, itu hampir semua ada sih. Oke, termasuk new norm. New norm ini belum ya? Yang nomor ini belum. Belum. Rencana ada target kapan untuk mulai di launching atau masuk ke marketplace? Ya, untuk rencana sih pasti ini sekarang tuh masih dalam proses perkembangan produk aja dulu sih. Iya. Pengembangan produk karena ini segmennya beda kan. Iya. Jadi dari bahan, dari segi kualitas itu kita bikin yang paling terbaik yang masih kita bisa. Oke. Mudah-mudahan targetnya Januari ini mungkin bisa launching ya untuk yang new norm ya. Mudah-mudahan, bro, doain Oke. aja lah. Oke, kita doain ya sama-sama. Nah,
Kalau misalnya ada yang teman-teman nih yang mau pesan yang tipe custom, kan lu pasti kan jual hanya desain lu sendiri kan, yang sudah ada gitu lu jual. Nah kalau ada pesanan yang gue mau bentuknya seperti ini gitu, gue mau bentuknya yang mirip-mirip bodinya perempuan gitu, boleh? Digendong di belakang gitu kan, siapa tahu gitu kan. Nah itu bisa nggak? Bisa dong. Bisa ya? Body perempuan maksudnya? Body perempuan. Bisa. Body laki-laki juga boleh. Perempuan lah. Perempuan bisa ya. Bisa. Jadi untuk custom itu bisa. Kita juga menerima custom sesuai dengan kebutuhan. Untuk kegiatan-kegiatan seminar atau misalnya bikin suatu acara itu kita bisa bikin. Bisa bikin desainnya seperti apa. Untuk masalah harga nanti menyesuaikan dengan kebutuhan sih. Tanya dong, ini tas ini tadi gue belum tanya nih, tas ini harganya berapa? Rata-rata berapa? Supaya teman-teman tahu. Ya, kalau untuk yang merek BDG sih, memang kita menyasar segmen yang menengah ke bawah lah ya. Mungkin kisaran harga antara 50.000 sampai 100.000. 50.000 sampai 100.000. Jadi termasuk murah lah ya untuk untuk tas. Murah banget. Nah, untuk yang merek New Norm, segmennya itu di atas ini, jadi mungkin kisaran harganya di atas 200-an ya? Oke. Itu ada tas laptop? Ada Ya? ada Tapi nggak ada nih, contohnya nggak ada. Nanti kita bisa tunjukin ya? Iya. Cara proses ini ya? Oke, keren. Dapat untungnya berapa? ya. Waduh, luar biasa. Kecil kan? Luar biasa. Gede, kecil dari mana? Enggak sih. Aman. Kita berbagi aja. Oke. Keuntungan. Oke. Ya omset ya kalau misalnya yang 5.000 ya mungkin sekitar antara 200 sampai 300 lah sebulan. 200 ya? Lumayan ya? Lumayan banget. Oke, kalau dari marketplace, karena lu kan mainnya di marketplace kan? Iya. Yang paling bagus marketplace-nya, yang penjualannya paling laris dari mana? Kalau untuk kita sendiri yang paling bagus itu ada dua, Lazada dan Shopee. Lazada, Shopee. Lazada dan Shopee. Oke. Gitu. Mungkin karena dia promosinya lebih gencar ya. Lebih banyak. Promosi Lazada kayak 11 11, 12 12, 11 11 itu kan. Iya kan? Ya. Dan orang-orang pada memang nyarinya memang kesana Iya. banyak promosi ya, karena customer itu orang Indonesia ya, kadang-kadang yang gua tahu yang dia cari itu pertama promo, diskonnya, Ya. yang murahnya, yang cari itu. Padahal kita strateginya kan ya pinter-pinter yang kita kan untuk nyari mainin promo, Iya. diskonnya. Iya betul. Jadi kita jangan sampai tidak ikut promo. Jadi kan mereka marketplace itu selalu mengadakan promo-promo kan. Iya, betul. Nah, kita selalu ikut, terus harga juga kita berikan diskon-diskon. Iya. Dan yang paling penting di marketplace itu yang untuk yang baru pertama jualan itu gimana cara ada rating dulu dari yang beli. Karena orang kan kalau misalnya beli suatu produk belum ada penilaian, belum ada yang beli, dia ragu. Iya, betul. Ya kan? Nah itu sebenarnya triknya. Jadi gimana nih kita bisa naikin dulu si ratingnya. Iya. Jadi mungkin di awal ada yang disebut apa namanya bakar duit lah ya. Bakar duit, bakar-bakar. Bakar-bakar untuk si produknya supaya naik dulu buat promosi. Oke, itu memang harus strategi harus dilakukan. Strategi. Ini adalah strategi yang ketiga mungkin ya. Kalau tadi ada ATM dan ini adalah yang ketiganya. Iya. Luar biasa. Oke, Beb, suka dukanya Suka duka untuk usaha menjalankan usaha ini. Ya. Kalau suka sih pasti dari segi kebebasan ya, kebebasan waktu, Iya. finansial juga sih. Finansial. Terus juga apalagi kalau kita melakukan apa yang kita suka sih. Jadi misalnya kita Rasanya beda ya. Rasanya beda. Gitu. Jadi itu sih sukanya. Kalau duka Lebih enak mana? Rasa memuaskannya dengan ejakulasi. Ini jadi ngomong lagi nggak bener lah. Kenapa ya? memuaskan. Memuaskan. Hasrat. Hasrat. Kenapa ya ngobrol sama dia bawaannya omes lu? Gue bingung. Bukan gue tapi nggak ini kan. Iya sih, kok kalah lu. Pikiran lo aja lah ya. Oke, dukanya. Duka pastilah, setiap usaha pasti ada dukanya. Ada masalah ya, ada trouble. Oke.
Tapi gimana kita menyikapinya sih? Kalau kita selalu berpikir positif, anggap aja kalau duka ini proses belajar. Oke. Atau 4. kita enjoy aja lah. Enjoy ya? Enjoy aja lah, prosesnya enjoy aja. Positive thinking, enjoy. Enjoy. Oke, sudah 5 nih. Banyak insight-nya dari Roberto Binto. Oke. Next plan lu apa nih ke depan? Selain mau launching yang Iya. new norm, ada lagi Iya. nggak? Ada target atau apa? Ya, kalau untuk target kita sih lebih fokus ke arah pengembangan brand ya, Iya. untuk BDG dan new norm. Iya. Jadi awal jualan itu karena kan saya tidak ada pengetahuan mengenai bisnis seperti apa sih. Jadi yang saya tahu cuma jualan aja, ngambil barang, jual, Iya. selisihnya profit. Oke. Padahal di balik itu ada namanya branding kan. Branding. Nah, jadi setelah mengalami proses waktu, akhirnya mulai belajar lah bagaimana caranya branding. Oke. Ikut seminar, baca buku. Jadi ternyata bukan hanya jualan aja, tapi kita harus branding. Nah, target saya ke depan, mudah-mudahan sih 5 tahun ke depan, merek BDG dan New Norm bisa lebih dikenal, Lebih dikenal lagi ya. oleh masyarakat. Gitu aja. Oke. Dudonnya mungkin bisa sharing sedikit kan? Ini buat teman-teman Bejers ya. Dudonnya apa? Untuk memulai usaha. Ini banyak sekali. Kalau menurut saya sih, kalau usaha itu ya do aja. Gua aja ya, nggak usah ngeliat don ya. Kalau kita misalnya punya rencana untuk melakukan usaha, jangan banyak mikir juga. Takutnya kalau banyak mikir takut gagal, jadi nggak jadi. Jadi Tapi kita harus mempelajari juga nih. Jadi jangan tiba-tiba terjun tanpa apa ya? Persiapan. Istilahnya tanpa persiapan. ya, harus ya pelajari dulu. Harus pelajari dulu. Dulu aja terus ya. Marketnya kayak gimana, terus produk yang kita jual kayak gimana, harga segala macam. Dan jangan pedulin don ya. Ya, jadi prepare dulu lah sebelum masuk medan perang istilahnya gitu ya. Harus senjata, harus Ya tadi siapkan. Oke. Jadi sesuai dengan judul lagu dong. Apa? Don't Look Back in Anger. Tahu nggak lu lagu siapa itu? Pokoknya just do it. Justru itu Nike, itu Nike, itu merek ini nggak boleh ngomong merek. Apa-apa. Jadi kita disomasi. Jangan nonton juga lah Nike. Paling Adidas. Tidak. Nah, terakhir nih Bet ya, kalau kita lihat tasnya, sebenarnya kan ini yang army look, kemudian untuk yang outdoor ada fungsi untuk barang nggak? Ini sebenarnya bagusnya untuk apa gitu? Karena untuk laptop nggak mungkin dong. Ya. Ya, lu bisa Ini jelasin. tas khusus didesain untuk bisa masuk sepatu. Jadi Sepatu, ya. memang di dalamnya itu ada suatu partisi. Kalau misalnya Bro Arif masukin sepatu di sini, Sepatu, oke. untuk dipakai ke gym atau Sebelah sini misalnya untuk naik sepeda, jadi nanti si tasnya tidak akan kotor, karena sudah ada. Dan ini didesain army look. Jadi model yang lagi digandrungi nih sekarang. Army look ya. Ya, Ini bahannya enak banget loh, Bejers. Bahannya tebel, terus rapi gitu ya. Enak banget ini. Oke, ini judul logonya juga ini kelihatan bagus banget ya. Ya, BDG. Ini huruf B ya. B, bukan C ya, B. B. Sepatu ini cukup nih. Keren. Desainnya juga keren. Kalau ini fungsinya buat apa nih? Ini fungsinya sebagai kalau misalnya mau dibikin lempang, nanti di sini ada kait, Oh. ada talinya. Talinya Ya, jadi bisa bisa ditenteng. diteng-teng, Iya. diselempang, sama udah sih dua itu sih. Ya, itu ya fungsinya. Nah, keren banget nih ya. Nanti kita review. Oke, kesan-kesannya gimana nih lihat selama bikin perusahaan ini hampir 7 tahun berarti. Iya. Ya, dan sekarang pandemi sudah bisa dilewatin dengan ide kreativitasnya. Suka dukanya gimana? Wah, kalau suka duka, Yang paling ini deh, yang paling namanya usaha kan pasti kita pasti di dalam melakukan rencana apapun, misalnya kita pengen gini pasti ada kendala lah, Kendala. pasti ada masalah. Ya. Yang penting sih buat saya sih jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru sih. Misalnya kita ada masalah, kita
kita coba gimana nih Iya. cara menemukan solusinya. Iya. Terus juga banyak belajar. Yang penting jangan menyerah sih dengan keadaan kan kayak gini. Pasti ada jalan lah kalau misalnya kita berusaha ya. Berusaha pasti masih ada kesempatan atau peluang lah di situ. Ini. Jadi teman-teman nanti bisa di Satgas ya, nanti bisa hubungi Obed ya. Jadi untuk bisa komunikasi mengenai Iya. sistemnya seperti apa. Jadi harus tahu nih teman-teman, harus tahu nih hubunginya kemana ya. Kalau ada sih Instagramnya, nanti kita bisa present di sini. Bro, thank you ya. Thank you bro. Tadi udah ngerepotin. Gue dapat banyak insight banget dari lu. Sama, Ya, ini Bro. mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman. Sukses. Sukses, lu juga sukses, stay safe ya. Salam buat keluarga lu. Thank you bro. Oke, thank you ya. Thomas Yogi. Pamit banget ya. Oke, gue seneng banget, gue fans banget sama lu, Thomas Yogi. Pasti lah, sudah banyak. Iya. Boleh nggak satu request? Apa tuh? Satu request, nyanyiin satu lagu nih. Oh jangan. 9 Itu lagu aja. Udah pensiun ya. Pensiun di mana? Semen khusus ya? Bener nih, ini gue liput lagi ya. Oke, thank you semuanya. Ya, Thank you bro. Ini teks ya. Sukses. Oke. Oh my god, ada jadi Thomas guys. Tuh, ya owner dari kita satu. Buat parkir di hatimu. Jangan lupa joget ya Pak. Joget apa namanya Pak? Oh iya. Halo Becers, tetap semangat buat channelnya, sukses selalu.